Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar mawaris atau pembagian warisan menurut Islam. Simak baik-baik ya. Banyak sekali kasus perebutan warisan di masyarakat yang pada akhirnya memutuskan tali silaturahmi. Jika terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka ada langkah hukum yang bisa ditempuh. Pilihan hukumnya yang pertama, hukum perdata dengan sidang di pengadilan negeri, dan yang kedua, hukum agama dengan sidang di pengadilan agama. Jika pewarisnya beragama Islam, maka sebaiknya memilih penyelesaian dengan hukum agama. Tetapi hal ini tidak mengikat ya. Kemudian definisinya, ilmu mawaris atau faraid adalah ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan harta warisan. Adapun warisan adalah hak berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa uang maupun barang. Dasar hukumnya yang pertama sumber Al-Quran ada pada An-Nisa ayat 7, kemudian dari As-Sunnah atau Al-Hadis dari Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah pernah bersabda, pelajarilah faraid dan ajarkan kepada manusia, karena faraid adalah separuh dari ilmu yang akan dilupakan, dan faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Nah anak-anakku, ini pentingnya kita belajar ilmu faraid, karena pada akhir zaman ilmu agama akan dicabut, dan salah satunya ilmu faraid. Bila semua ilmu agama sudah dicabut, maka sudah tiba akhir masa atau akhir zaman, yaitu hari kiamat. Lalu ketentuan ahli waris. Zawil furud atau asbabul furud adalah ahli waris yang mendapat bagian sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ashabah, ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat sisa setelah dibagi oleh zawil furud ya. Hijab, nah, merupakan penghalang untuk mendapat warisan, jadi bukan hijab jilbab seperti yang saya pakai. Kemudian ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Orang yang mewariskan sudah meninggal, orang tersebut meninggalkan harta warisan, dan ada 1 atau beberapa orang dari keluarganya sebagai ahli waris yang masih hidup. Berikut tabel warisan menurut KHI atau kompilasi hukum Islam. Ini bisa kalian baca dan pelajari ya. Kemudian daftar ahli waris laki-laki, ada anak laki-laki, cucu, seterusnya, ayah, kakek, saudara laki-laki, suami, bahkan budak yang dimerdekakan. Kemudian dari pihak perempuan ada anak perempuan, ya ibu, nenek, saudara perempuan, istri, juga budak. Tapi pada saat ini sudah tidak ditemukan praktek perbudakan. Sudah sejak dulu ya, Islam menghapus praktek perbudakan karena perbudakan sendiri merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian ada ketentuan lainnya, ya ada hak waris yang tidak bisa gugur seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian syaratnya untuk menerima warisan itu apa? Yang pertama tidak ada penghalang atau hijab tadi ya. Kematian orang yang diwarisi, lalu ahli warisnya hidup pada saat pemberi warisan meninggal dunia. Contoh kasus, ada seorang perempuan mengandung bayi, lalu salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Sebab menerima warisan, pertama nasab atau keturunan, jadi misalnya orang tua, anak-anaknya, ya, jadi ada hubungan darah. Kemudian pernikahan. Pernikahan merupakan akad sah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Jadi suami istri saling mewarisi sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu memerdekakan budak, ya. Jika seorang budak meninggal tidak ada ahli warisnya, maka hartanya diwariskan pada orang yang memerdekakannya. Untuk bab pernikahan ini sudah ada di semester Gasal ya. Lalu sebab-sebab tidak mendapat warisan apa? 1, kekafiran ya. Jadi murtad misalnya. Orang tuanya muslim, anaknya kafir, jadi anaknya tidak mewarisi. Kemudian pembunuhan dengan sengaja, seorang anak membunuh orang tuanya, maka anaknya nggak dapat warisan dari orang tuanya. Perbudakan, perzinahan, nah contohnya misalnya ada 2 orang melakukan hubungan zina sampai hamil, lalu kedua orang ini menikah. Nah anak yang lahir ini tadi tetap dihukumi sebagai anak hasil zina, jadi dia tidak mewarisi maupun diwarisi oleh ayah kandungnya sendiri, meskipun orang tua kandungnya ini pada akhirnya menikah. Ya, kemudian li'an,
anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Ya, karena apa? Karena bapaknya nggak mengakui anaknya. Jadi anaknya dikiaskan sebagai anak hasil zina. Jadi si bapak ini sudah bersumpah bahwa anak yang dikandung oleh si ibu atau istrinya ini merupakan anak hasil zina dan itu bukan anaknya. Jadi si anak tadi tidak mewarisi maupun diwarisi oleh bapaknya atau suami si istri, suami ibunya, karena dia sudah bersumpah bahwa dia itu bukan anaknya. Nah, terakhir manfaat hukum mawaris ya. Tercipta ketentraman hidup ya dan suasana kekeluargaan yang harmonis, tercipta keadilan dan mencegah konflik. Ini yang paling penting ya, mencegah konflik. Kemudian peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam ya. Nah, anakku, pada dasarnya nih, jika semuanya paham mengerti tentang hukum, tentang ketentuan yang telah dibuat Allah dan sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah semua akan berakhir dengan baik. Nah, anak-anakku, akhirul kalam, ya, jazakumullah. Semoga ringkasan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.